Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Andaresta dengan NIM 124230084. Saya dari SIC. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas pemrograman web dasar. Jadi, di sini kita akan mulai dengan membuat sebuah file yang isinya itu adalah query untuk kita mengkonek database kita dengan project kita. Di sini kita buat sebuah file bernama koneksi.php. Nah, di dalam sini tuh kita bakal buat sebuah query untuk menghubungkan database dengan project kita. Kita buka dulu dengan tag php. Lalu di sini kita pakai sebuah variabel bernama MySQL. Ini bebas saja nama variabelnya. Yang isinya itu adalah query untuk menghubungkannya dengan MySQL connect. Jadi ini tuh bentuknya fungsi dengan parameter. Yang pertama itu ada hostname-nya, localhost. Lalu ada username-nya, root, ada password. Dan yang terakhir ada nama database kita yaitu n1. Lalu kita akan buat sebuah pengondisian. Jika koneksinya itu nggak berhasil, dia akan menampilkan pesan tidak bisa terkoneksi. Di sini kita bisa bikin jika variabel MySQL itu nggak ada isinya atau tidak terdefinisi lah istilahnya, kita bakal buat gini, die tidak bisa connect, tidak bisa terhubung ke database. Nah, seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita akan cek dulu untuk perintah tugasnya. Di sini saya ada buka. Nah, ini yang pertama itu halaman pertama menampilkan daftar kategori di mana setiap kategori bisa diklik menuju halaman kedua. Nah, jadi kita bakal nampilin sebuah tabel nanti yang isinya itu adalah nama-nama kategori yang akan nanti bisa diklik menuju halaman kedua. Di sini kita bisa cek dulu database-nya. Di sini ada database n1 yang isinya ada beberapa tabel. Sebentar. Nah, di sini ada tabel kategoris. Kita akan menampilkan tabel kategoris ini. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kita akan nampilin kategori name. Nah, ini tuh nanti bisa diklik menuju halaman kedua. Lalu ada description-nya. Kita langsung bikin aja sebuah file baru dengan nama halaman1.php. Seperti ini. Mungkin pertama kita buka dulu dengan tag php. Nah, di sini kita akan bikin sebuah query juga untuk mengambil data dari database-nya. Kita bisa gunakan sebuah variabel untuk menampung query-nya. Di sini saya pakai query, yaitu query-nya itu select bintang from nama tabelnya products. Nama tabelnya kategoris. Maaf. Oke. Jadi untuk nampilin sebuah data itu kita bisa pakai select all itu semua kolom atau semua field dari tabel kategoris. Nah, di sini sebelum itu kita harus koneksiin dulu halaman ini dengan halaman koneksi dengan menggunakan require once koneksi.php. Nah, seperti ini. Kenapa kita pakai require once? Karena biasanya require once itu digunakan kalau misalnya kita mau include atau mengambil kode dari file lain yang sifatnya teknis gitu. Beda seperti include gitu. Nah, di sini kita bikin sebuah variabel bernama result. Di sini kita bakal pakai sebuah fungsi yang namanya MySQL query. Itu untuk menghubungkan query kita dengan datanya MySQL underscore query dengan parameter yang pertama itu koneksinya database kita tadi MySQL, dan parameter kedua ada query-nya. Selanjutnya kita akan buat sebuah array yang berfungsi untuk menampung semua data-data dari database tadi. Kita gunakan di sini rows, bentuknya array. Lalu karena data-datanya itu yang diambil itu cuman kayak satu data, satu baris,
Jadi kita bakal gunakan perulangan biar kita bisa ngambil semua data-data yang ada di database tadi. Kita bisa gunakan while. Kita akan buat variabel namanya row. Di sini kita pakai MySQL fetch assoc dari dessert. Nah, kenapa pakai MySQL fetch assoc? Jadi fetch ini istilahnya untuk kita kan tadi udah ngambil datanya. Nah, kita ditarik datanya itu supaya masuk ke dalam variabel array yang sudah kita siapkan. Di sini kita pakai assoc. Aku mau file datanya itu berbentuk array asosiatif. Nah, jadi di sini kita bakal bikin row. Nah, ini maksudnya tuh setiap datanya udah diambil, datanya bakal dimasukin ke dalam array-nya ini. Nanti jadi tiap mengulang dia bakal ngambil terus sampai datanya habis gitu. Kita bakal coba vardam dulu untuk ngecek apakah datanya itu udah berhasil terambil atau belum. Kita bisa gunakan vardam dari array-nya rows. Oke, kita cek dulu di sini tugas utama halaman 1. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada yang namanya array 8, berarti itu ada 8 data dimana isinya itu ada yang pertama index 0 itu ada kategori ID bentuknya string, dan kategori name juga bentuknya string, dan description bentuknya juga string. Jadi data-data itu kita ambil berdasarkan dengan key-nya itu fieldnya, dan value-nya itu adalah datanya. Di sini udah terambil semua ya, berarti kita tinggal tampilkan ke dalam tabel aja. Di sini kita komen dulu. Kita bakal bikin tabelnya. Kita buka dengan tag HTML. Di sini title-nya halaman 1, ini bebas aja. Terus aku mau kasih sebuah heading 1 untuk tampilin kata-kata daftar kategori. Nah, seperti ini. Kita bakal buka dengan tag table, kita kasih bordernya 1, border 1. Nah, kita bikin dulu headingnya menggunakan head, terus kita bakal pakai tr atau t-row. Mungkin kita bakal pakai th dulu aja, th, dan sebentar. TR aja deh, TR, dan isinya TH. Nah, seperti ini. Yang pertama ada kategori name, terus ada description. Nah, oke, kita masuk ke bagian bodinya. Nah, di sini tuh karena tadi kita ambil datanya dalam bentuk array atau data-data dalam array, kita bakal outputin atau echoin dengan menggunakan for each atau perulangan supaya kita bisa ngambil semua datanya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ada namanya kategori ID dan kategori name sama description. Nah, ini tuh bakal jadi fieldnya. Nanti kita bisa taruh di sini sebuah tr, dan kita taruh for each-nya di luar tr-nya ini. Jadi kita buka dengan tag php dulu, terus for each, nama datanya tadi, nama array datanya rows s row. Jadi ini cuma kayak inisial aja. Terus jangan lupa ditutup dulu. Nah, kita bakal pindahin tr-nya ke dalam for each-nya seperti ini. Oke, setiap tr ada yang namanya pertama itu id, kita pakai ini aja. Ini cara singkatnya untuk PHP echo. Jadi kita bakal pakai row dengan nama itunya, nama key-nya itu kan tadi bentuknya si rows ini array asosiatif ya. Nah, jadi indeksnya itu berupa key atau bisa kita bilang kayak field-nya gitu. Kategori name, terus td
row description. Nah, seperti ini. Tadi di dalam tugasnya itu kita disuruh nih bisa diklik menuju halaman kedua. Mungkin kita langsung aja bikin sebuah anchor. Anchor ini maksudnya tag link gitu, biar bisa diklik ininya. Kita pakai href aja, kita masukin ininya ke dalam anchornya dulu. Nah, di sini kita arahin ke halaman 2. Nah, di sini tuh kita bakal ngepas sebuah ID yang bakal kita ambil nanti untuk di halaman 2. Kenapa kita harus ngepas ID? Karena supaya kita tahu tuh kategori apa yang diklik gitu. Nanti ID-nya itu bakal kita pakai di halaman 2 untuk kondisi where. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Ikutin dulu aja di sini. ID sama dengan, kita bisa pakai tag PHP aja di sini. Sebentar. Nah, row kategori ID. Nah, seperti ini. Sudah, kita bakal cek dulu. Maaf. Di sini kita refresh. Nah, bisa dilihat ya, di sini tuh di bagian kiri bawahnya itu ID-nya berubah-ubah. Nih, misalnya beverage ID-nya 1, condiments ID-nya 2. Nah, ID-nya ini bakal kita pas nanti ke halaman 2. Kita bakal coba dulu buat halaman 2-nya dulu. Nah, di sini kita bakal buka dengan tag PHP dulu. Lalu kita sambungkan dengan database-nya. Bukan input, pakainya require once. Nah, ini kita bakal cek dulu aja tugasnya. Halaman kedua menampilkan daftar produk untuk kategori tertentu. Halaman ini menampilkan informasi produk ID, product name, dan unit price. Product name bisa diklik menuju halaman ketiga. Oke, mungkin kita bakal coba di sini. Karena tadi kita ngepas ID ini tadi, jadi ID-nya ini tadi bakal kita pakai, kita ambil dengan menggunakan variabel super global get. Kenapa pakai get? Karena ini tuh bentuknya URL, jadi kita bakal pakai get. Di sini kita buat variabel namanya si ID aja, terus get ready. Jadi ini juga bentuknya ID ini dari ini, karena kita di sini bikinnya ID, jadi kita samain di sini juga ID. Nah, terus kita bakal bikin ini aja dulu, sebuah query-nya. Sama kayak tadi, kita pakainya select, tapi kita hanya pilih beberapa ini aja, beberapa kolom, yaitu ada product ID, product name, dan unit price. Di sini kita product ID, product name, unit price. Dari tabel products, di mana produk bukan produk, kategori ID sama dengan si ID. Nah, aku bakal jelasin dulu. Jadi itu karena dia di tiap kategori itu ada beberapa produk ya. Nah, jadi kan dari halaman 1 itu kita bakal ngeklik kategorinya, bakal muncul semua produknya. Kan produknya itu berarti yang muncul itu hanya yang kategorinya sama. Makanya di sini kita pakai kondisi di mana kategorinya itu sama dengan kategori dari data atau ID yang kita dapat dari halaman 1 tadi di sini. Nah, gitu. Terus kita bakal bikin ini dulu aja, sebuah riset untuk menghubungin kita ke my query. Nah, ini parameternya MySQL, koneksi kita, dan query-nya.
Sudah gini, kita bakal bikin sebuah array asosiatif lagi. Kenapa pakai array asosiatif lagi? Kenapa pakai array lagi? Karena produknya itu kan banyak ya, di satu kategori itu ada banyak produk, makanya kita pakainya array. Di sini kita pakai rows aja, rows ini. Oke, terus seperti biasa kita juga bakal pakai perulangan karena datanya juga banyak, sama kayak di halaman 1 tadi kita pakai perulangan juga, bentuknya sama, row sama dengan my firstly fetch masuk dari reset, terus rows ini sama dengan row. Nah, sudah, kita bakal coba Vardam dulu apakah datanya sudah muncul. Kita cek dulu. Jadi rows. Oke, kita cek di sini. Oke, udah muncul datanya ya. Jadi di sini kita gedein dikit. Di sini ada array yang isinya 12 data, ada product ID, product name, dan unit price. Mungkin kita bakal mulai buat tabelnya dulu buat nampilin datanya. Di sini pakai tag HTML seperti biasa. Halaman 2. Kita di sini bikin kayak tadi ya, pakai heading 1, daftar produk. Nah, di sini kita bikin tag table dengan border 1, baru ada head, ada tr, dan isinya th. Jadi yang pertama itu product ID, product name, unit price. Jadi di sini product ID, lalu product name, dan ada unit price. Nah, sekarang kita bikin bagian bodinya. Sama kayak tadi, karena datanya banyak kita bakal pakai perulangan, pakainya for each. Nah, jadi pertama kita buka tag PHP dulu, for each dari row tadi, dari array tadi itu adalah rows, inisialisasiin sebagai row. Jangan lupa ditutup karena kadang bisa bikin error kalau lupa nutup. Lalu di sini ada tr dan td. Nah, yang pertama ada product ID, sama kayak tadi ya, pakainya yang cara singkatnya, row product ID, terus ada product name dan unit price. Oke, kita bakal ini, kita komen, kita cek bisa. Nah, sudah muncul. Oke. Ada yang kurang, kita bakal, nah ini product name bisa diklik menuju halaman ketiga. Kita bakal buat ini ke dalam tag anchor aja kayak tadi. Di sini buka tag anchor, hrefnya halaman 3.php. Sama kayak tadi, kita pakai ID buat ngepasnya. Dari row product ID. Nah, kayak gini. Kita coba ya. Oh, lupa. Kita kayaknya belum masukin deh. Nah, ya, belum kita masukin. Oke, masukin ke sini. Nah. Oke, sudah. Kita coba klik. Oh ya, kita belum bikin halaman 3. Nah, lanjut kita bakal bikin halaman 3-nya. Halaman 3.php. Di sini kita bakal cek dulu tugasnya disuruh apa. Ini tadi kenapa object.found, karena kita tadi belum bikin halaman 3. Jadi kita coba cek dulu di sini.
Halaman ketiga berisi detail informasi produk tersebut. Halaman ini menampilkan informasi semua kolom dari produk tersebut. Di bagian paling bawah halaman ini diberi form yang berisi text box untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli dan sebuah tombol beli. Jika tombol beli ditekan atau diklik, data ini akan terkirim ke halaman shopping cart. Oke, jadi intinya itu di halaman 3 bakal ada tabel. Terserah sih mau tabel atau apa, yang penting itu ada data-data dari produk yang kita pencet tadi. Terus ada sebuah form buat kita masukin jumlah produk yang akan kita beli dan ada tombol beli di situ. Oke, ini langsung kita mulai aja. Di sini buka tag PHP, kita sambungin ke koneksi. Oke, terus kita bakal kita ambil dulu aja ya ininya tadi, ID tadi, PID itu produk ID supaya nggak ketuker. Get ID ini sama kayak tadi penjelasannya. Lalu di situ mungkin kita bakal apain dulu nih, kita bakal tampilin dulu aja kali ya, tampilin data-datanya. Kita pakai seperti biasa, pakai query dengan sebelum itu kita cek dulu di sininya. Sebentar, kita bakal cek dulu kayak bentuk tabelnya tuh gimana sih. Tabel produk itu di sini ada produk ID, product name, supplier ID, kategori ID. Jadi ini tuh ada sebuah foreign key. Ini ngarahin mungkin ke suppliers dan kategorinya ke kategoris. Mungkin kita bakal ubah ini nanti jadi nama aja bukan ID. Terus ada field lain, kolom lain. Ini kita langsung mulai aja. Di sini select. Di sini langsung aku iniin aja query-nya, nanti bakal aku jelasin. Nah, aku bakal jelasin dulu. Jadi di sini ada select P titik bintang, itu maksudnya apa? Jadi kita tuh kan satu tabel itu ada 2 foreign key ya. Jadi kita bakal gabungin 3 tabel. Yang pertama tabel products, terus ada tabel kategori sama tabel suppliers. Nah, jadi kita bakal bikin kayak gini, misalnya products P, itu tuh maksudnya P-nya ini sebagai inisial aja supaya kita nggak usah panjang-panjang ngetik products di situ. Terus di produk ini kita nampilin semua, khusus di tabel kategori di sini ada pakai inner join. Jadi kita bakal inner join tabelnya apa, inisialnya, dimana kategori ID sama dengan C kategori. Jadi ini tuh foreign key yang di tabel produk, dan ini adalah primary key yang di tabel kategori. Kita bakal samain supaya datanya itu benar-benar kayak yang sama aja gitu. Terus ada supplier, company name. Nah, di sini tuh ada ini inner join juga kayak tadi, suppliers S on P supplier ID ini foreign key-nya, dan S supplier ID ini primary key di tabel suppliers. Nah, ini tuh kita bakal ngambil company name-nya nih. Oke, mungkin udah, kita bakal coba result dulu aja. Kita sambungin menggunakan MySQL query, MySQL dan query kayak gini. Kita nggak bakal pakai array. Kenapa nggak pakai array? Karena jadi tuh kan satu produk itu kan cuman ada satu ID. Nah, satu ID produk ini kan cuma satu ya, misalnya Chai tadi ID-nya 1, terus Chang ID-nya 2, kan nggak mungkin ada produk yang ID-nya sama. Jadi bisa disimpulin kalau tiap produk itu datanya 1, makanya kita nggak perlu pakai array. Kita pakai aja di sini variabel data.
ini bebas aja namanya. Terus kita masih sama, kita pakai fetch assoc. Oke, fetch dari insert. Kita bakal coba dulu ya apakah datanya udah keambil, takutnya ada yang error. Kita vardam aja dulu data. Kita coba di sini, bentar. Ini tadi kita klik nih, bismillah. Oh oke, sudah muncul ya. Di sini ada produk ID 1, produk name Chai, supplier ID 1, terus company name-nya ini, company name Exotic Liquids. Jadi tuh yang ini tadi. Nah ini kenapa dia di belakang, karena bintang ini merupakan punyanya si produk, jadi dia bakal nampilin dulu semua field yang ada di tabel produk, baru kategori name dan company name gitu. Nah jadi karena datanya udah keambil semua, kita coba ini aja ya, kita bikin tabelnya langsung aja pakai HTML halaman 3. Terus di sini ada satu, mungkin di sini kita bakal data produk. Di sini aku mau kayak data produk apa, misalnya data produk dari ini aja, detail produk dari gini, PHP data. Jadi data product name ini kita tadi kan udah dapet nih, di sini tuh ada product name. Nah kita pakai aja tuh di sini. Kenapa ada datanya? Karena ini kan merupakan ini ya, array asosiatif gitu kan. Cuman dia isinya itu ada ini aja, nggak kayak tadi kan, tadi ada kayak array dalam array gitu istilahnya. Terus di sini kita bakal buat tabelnya seperti biasa dengan border 1. Oke. T head, sorry, T head dan TR dan TH. Mungkin di sini kita langsung aja bikin ini, karena banyak ya ininya kolomnya, jadi bakal aku cepetin aja. Kita bakal tampilin sepertinya ada yang salah, sebentar kita cek dulu. Supplier name, kategori name, oh nggak ada kok, nggak ada spasi, salah. Terus di bagian apa tuh, kita cek dulu. Units ada S nya ya, unitsnya ini units. Nah terus apalagi yang salah tadi, udah coba supplier name, kayaknya tadi company name ya kalau nggak salah. Oh ya, company name ya, maaf. Nah oke, sip, nice. Ini kok ada titik koma, dari mana itu? Ini ya. Nah coba kita cek. Sip, oke. Dah, sekarang kita karena udah muncul produknya nih, kita bakal buat formnya. Bawa ini aja, form dengan action kosongin dulu. Metodenya kita pakai get apa pas ya, pas aja kali ya.
bisa juga sih, cuman get aja deh, labil banget. Terus di sini jadi karena kita bakal nge apa ya ngomongnya, ngeproses di halaman yang sama. Jadi di sini aku mau dalam formnya itu ada tiga elemen. Jadi yang pertama itu ada untuk ID-nya, terus ada untuk jumlah belinya, dan ada tombolnya gitu. Jadi mungkin aku bakal bikin seperti ini, input type-nya hidden. Jadi nanti aku jelasin aja ya. Name, oke. Sebentar, kita coba dulu cek. Nah, kita tambahin dulu di sini ada BR. Nah, aku bakal jelasin dulu ya. Jadi formnya ini kita akan proses di halaman yang sama juga. Terus di sini ada input type hidden, name, ID. Jadi ini tuh karena kita proses halaman yang sama, nanti di bagian halaman selanjutnya kita bakal ini pakai ID ini untuk sebagai indeks. Nanti bakal aku jelasin lagi. Sekarang ikutin dulu aja. Terus di sini ada label jumlah. Ini tuh untuk tadi yang jumlah beli. Inputnya type-nya number, minimalnya 1. Jadi harus beli minimal 1 gitu. Kalau 0 nggak bisa gitu. Terus ada button type submit seperti biasa. Jadi tuh sebenarnya tuh di sini tuh ada sebuah kayak field, dia itu ID, udah ada value-nya, yaitu ID produk yang kita beli, ID produk yang kita beli. Tapi di hidden, kenapa? Karena data itu bakal kita ambil nanti. Nah, jadi kita bakal mungkin langsung aja kita proses aja ya. Jadi kayak di atas sini kita pakai apa tadi? Pakai get ya. Ini kita bakal buat pengandaian kalau misalnya tombol submit tuh ditekan, artinya kan kalau tombol submit ditekan berarti formnya dikirim gitu kan. Nah, di sini kita mungkin bakal coba apa ya? Oh, di sini kayaknya ada yang salah deh. Ini nih. Jika tombol submit ditekan, submit. Nah, ouch. Oke, yang pertama itu ada ketika tombol submit ditekan, kita bakal ambil tadi data ID, terus data jumlah beli juga, ya kan? Sini kita bikin seperti kayak ID produk itu adalah dari get ID, lalu ada yang namanya jumlah aja ya, jumlah dari get jumlah. Ini gini aja. Terus kita bakal ini dulu aja, kita bakal baca dulu bagian ini sebentar. Berapa lama ya? Udah. Jadi di sini tuh halaman keempat. Nih tadi nih. Jika tombol beli diklik, maka datanya akan ke halaman shopping cart. Jadi gini, di halaman keempat ini ada halaman shopping cart. Jadi halaman ini tuh kita nampilin semua produk yang akan dibeli beserta info jumlah dan subtotalnya. Gunakan session management. Jadi gini, tadi kan kita udah bikin form ya. Terus kita bakal kirim datanya itu di halaman yang sama. Jadi kita bakal di sini kita pakai jika
tombol submit ditekan, kita bakal ambil data yang tadi di form. Di sini bakal kita masukin ke session itu seperti variabel super global. Jadi variabel itu bakal bisa dipakai di halaman yang lain. Beda misalnya kamu tuh punya misal variabel nama, kamu bikin di halaman 2, terus kamu mau akses nama itu di halaman 3, itu nggak bisa karena itu variabelnya cuma terbatas di halaman itu aja. Tapi kalau misalnya kita pakai session, kita bisa tuh akses variabel itu di halaman yang beda-beda, asalkan ada yang namanya nanti session start. Mungkin langsung aja di sini kita pakai dulu session startnya. Session start. Oke, udah. Di sini mungkin aku bakal bikin dulu ketika kalau misalnya kartnya kosong atau kartnya kita baru pertama kali ya akses halaman itu, kan otomatis kita belum ada yang mau dibeli ya. Jadi kita bikin kayak gini, jika kartnya itu kosong, terus kita bakal inisialisasiin kartnya kosong juga. Nah, jadi tuh session ini bentuknya array asosiatif juga. Cardnya ini sebagai apa ya, sebagai indeksnya atau key-nya. Ini value-nya itu nanti isinya array juga, jadi seperti array di dalam array. Nah, terus kita tuh kan misalnya nih ada sebuah kasus, misalnya kita itu di dalam cardnya itu udah ada produk, misalnya kita beli chai nih, terus kita balik ke halaman sebelumnya, kita mau beli misalnya produk chai juga. Jadi kan kalau logikanya kan misalnya kita udah ada di card itu jumlahnya 1 misalnya, terus kita tambahin produk yang sama, kan jumlahnya bakal bertambah ya. Nah, kita bakal bikin sebuah kondisi di mana kita akan nge-handling itu. Jadi di sini aku bakal gunain yang namanya fungsi array key access. Mungkin kita bakal buka dokumentasi dari PHP dulu. Access. Ini array key access. Jadi tuh gimana ngomongnya? Jadi di cardnya itu nama key-nya itu card, terus nanti indeksnya itu ada ID produk, terus dalamnya itu ada array lagi. Jadi tuh kayak array dalam array gitu. Nah, kita bakal bahas yang array key access dulu aja. Jadi array key access itu adalah sebuah fungsi dengan parameter yang pertama itu adalah key-nya, yang mana itu nanti bakal jadi ID produknya, dan ada array-nya. Terus array key access ini returns true jika key-nya ada dan false jika nggak ada. Oke. Jadi nih key-nya itu value to check dan array-nya itu. Mungkin aku bakal langsung aja. Di sini aku ketik dulu kodenya. Mungkin sampai sini dulu. Di sini. Nah, ini kan tadi tuh fungsinya itu buat ngecek apakah ada ID ada key yang sama di session cardnya. Jadi tuh logikanya gini. Tadi kan kita ngambil ID. Nah, ID-nya itu bakal kita simpan ke dalam variabel namanya ID produk. Nah, ID produk ini kita gunakan sebagai key. Misalnya nih untuk produk pertama, key-nya itu 1 atau ID-nya itu 1. Nah, kita cek nih apakah ID 1 ini udah ada di dalam session card-nya. Kalau ada kan logikanya berarti produknya itu udah pernah kita masukin keranjang kan. Kalau ada berarti kita tuh bakal cuman ngupdate jumlahnya aja. Jadi misalnya kamu udah ada chai ID-nya 1, terus kamu masukin lagi tuh ID-nya 1 juga, chai juga misalnya. Berarti kan dia jumlahnya nambah. Yang mana berarti kita cuma perlu ngupdate jumlahnya aja gitu.
Jadi intinya array key access ini untuk ngecek apakah ID-nya itu udah ada di dalam cardnya. Kalau udah ada, nih, kalau udah ada kita bakal update bagian jumlah tuh ini jumlah. Nah, gimana tuh maksudnya tuh? Jadi intinya tuh gini, ada sebuah array yang namanya card. Jadi arraynya itu punya key ID produk yang value-nya itu ada lagi namanya ini jumlah. Jadi nanti di dalam ID produk itu ada value ID, jumlah, nama, sama mungkin harga. Tapi kita bakal coba ini dulu aja. Di sini kita ini dulu else. Jadi logika else ini kalau misalnya ternyata tadi kan ini ngecek apakah ada ID yang sama. Kalau nggak ada berarti kan logikanya produknya itu belum pernah dimasukin keranjang kan. Nah, kalau belum pernah dimasukin keranjang, kita bakal masukin itu ke dalam array cardnya itu gitu. Jadi session card dari ID produk. Jadi data dari ID produk aja. Terus isinya ada ID, yang mana ID-nya itu ID produk. Terus ada nama ininya, nama produknya itu kita ambilnya dari sini. Wait, nih data product name, kita kopas aja kali. Gimana tadi? Nah, di sini. Oke. Oh, ini koma ya. Koma, ID, nama, terus apalagi? Ayo, jumlah. Jumlah dari ini tadi, dari ini. Oke, jumlah. Terus kita masukin sini. Terus yang terakhir ada harganya. Harga produknya. Kita sama juga pakai yang ini tadi. Tapi fieldnya itu namanya apa tadi ya? Unit price ya kalau nggak salah. Kira-kira gini. Ini kita kasih titik koma. Nah, udah. Jadi tuh gini, di dalam session card itu ada sebuah key ID produk. Terus di dalamnya itu ada datanya. Yang pertama ada ID-nya, terus nama produknya, terus jumlahnya dan harganya. Nah, jadi kan tadi kita disuruh ngarahin ke halaman 4. Kita langsung aja pakai di luar ininya, header application index.php. Kok index, sorry, halaman 4. Keseringan nulis index. Exit. Kita bakal coba dulu aja ya. Nggak tahu ini bener apa salah, tapi mungkin di sininya kita coba ini dulu. Terus kita redam dulu aja deh. Kita coba. Sorry. Kita mau beli chai misalnya 1, kirim. Oh, ada yang salah nih. Mungkin kita bakal ini kali ya, ininya kita taruh di bawah di sini, karena kan tadi kita bakal pakai datanya ya. Jadi mungkin datanya itu bakal harus diinisialisasiin dulu gitu. Coba. Nah, ada yang salah lagi, jumlah. Kenapa nih jumlah? Nama 0, harga juga 0. Sebentar, aku coba pikir dulu. Kayaknya datanya ini nggak keambil deh.
formnya dulu. Input. Oh, ini name-nya nggak ada. Jumlah. Oke, kita coba ya. Oke, datanya udah keambil nih. Kita bakal iniin dulu ini ya, di komen aja. Terus ini kita hidupin. Kita bakal bikin halaman ini. Sebentar. Kenapa dia tiba-tiba di halaman pertama? Keempat, berisi semua produk yang akan dibeli, jumlah dan total. Mungkin di bagian sini kita bikin halaman 4. Kita buka tag PHP, kita sambungin ke database. Lalu karena datanya itu udah dipakai di session ini, kayaknya kita bisa langsung ini deh, langsung ke HTML nya aja. Mungkin aku bakal coba dulu bikin HTML nya. Head dengan tr th. Sini ada nama produk, jumlah dan harganya. Oke. Nama produk ini. Ups. Maaf. Price and the amount dulu ya harusnya. Ya, amount and the price. Lalu ada yang grand subtotal ya. Kok price subtotal. Nah, sini kita bikin yang t body, kok t head lagi, t body. Nah, di sini mungkin karena tadi session cardnya itu bentuknya array, jadi mungkin kita bakal pakai perulangan for each lagi untuk nampilin semua datanya. Mungkin kita bakal bikin di sini per each dari kita buka dulu session startnya di sini ya, session start. Nah, oke. Dari session card as item aja ya, kita inisialisasi item, tutupnya jangan lupa seperti biasa. Ini enggak ada. Oke. Terus di sini kita bakal pakai, kita bakal tr. Nah, gini tr. Di sini ada pertama ada item, item name enggak sih? Oh, nama kita harus samain ya ininya, nama, terus ada jumlah, terus ada harga. Nah, di bagian sini ada subtotal. Sebelum itu kita bakal bikin dulu di sini subtotal itu adalah item jumlah dikali item harga. Nah, jadi kan subtotal itu jumlah yang mau dibeli dikali harganya.
Terus kita bakal coba cek dulu aja. 2. Oke, udah. Kayaknya tabelnya belum ada. Kita nggak buka tag table. Nah, oke. 18 kali 6 apakah benar ini? Mungkin benar. Di sini kita bukan di sini. Nah, terus di bawahnya kita bakal bikin grand total. Grand total itu kan berarti di sini. Kita pakai tag P aja ya. Di sini kita bakal inisialisasiin dulu, awalnya itu 0. Nah, gini. Terus tiap subtotal kita bakal gini. Jadi grand total itu adalah pertambahan dari subtotal. Ini kita nggak ada tag PHP nya, taruhnya dalam sini aja deh. Nah, gini, coba kita bikin berarti di sini. Nah, oke, kecilan kita ubah jadi H5 deh, masih kecil. Kita ubah jadi H2. Oke, bisa. Mungkin kita bakal di bagian sini, sebelum sini kita bikin untuk ngarahin ke halaman 1 ya, supaya misalnya kita mau balik lagi ke halaman 1. Sebelum itu aku mau jelasin yang ini tadi. Jadi grand total itu kan adalah pertambahan setiap subtotal item kan. Nah, jadi kenapa kita taruh di dalam for? Karena kita mau tiap item itu masuk ke dalam grand total. Jadi misalnya item pertama chai, dia totalnya itu 10. Berarti grand total yang pertama ada 10. Terus kita ketambahan item lain, misalnya item chang dengan subtotal 20, berarti kan grand totalnya jadinya yang tadi 10 ditambah subtotalnya 20, jadinya grand totalnya 30 gitu. Jadi tiap perulangan dia grand totalnya ini bakal tetap update gitu sih. Kita kembali ke halaman 1, kita beli seafood kurang, kita mau beli 3 kirim. Nah, udah ya, berarti udah jalan. Kalau misalnya kita mau beli lagi ikura tambah 1 deh, 4. Oke, berarti udah jalan ya. Tadi kan 3. Atau mau coba lagi chai di sini 6. Kita bakal beli chai 2. Berarti harusnya totalnya 8. Nah, 8 dikali 18. Mungkin 8 kali 4. 8 kali 8 4. Terus di sini 4 tambah 4 8. Oke. Jadi mungkin sekian dulu demonstrasi tugas pemrograman web dari saya. Sekian dan terima kasih.